Hai, saya Novian Fitri Nurani. Halo, saya Anissa Putavela. Halo, nama saya Wina Mandasari. Halo, nama saya Rizal Fatoni. Karakteristik plastik yang ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk membuatnya menjadi bahan yang sangat populer dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali sebagai kemasan dan alat makan. Adapun penyusun komponennya meliputi polietilen, bisphenol A, ftalat yang dapat larut dalam makanan. Dilansir dari aliansi zerowaste.id, plastik bukan hanya berbahaya bagi lingkungan, namun juga manusia, karena komponen penyusunnya dapat larut dalam makanan. Oleh karena itu, penting untuk bijak dalam menggunakan plastik dan mencari alternatif ramah lingkungan. Sabah, Malaysia terkenal akan industri kelapa sawit. Hampir seluruh wilayah Sabah digunakan sebagai lahan perkebunan. Untuk meningkatkan produktivitas, tanaman yang sudah berumur 25 tahun biasanya mengalami proses replanting. Saat proses replanting atau permajaan inilah kita akan banyak menjumpai umbut sawit. Umbut sendiri diartikan sebagai bagian lunak di ujung batang kelapa sawit yang merupakan titik pertumbuhan daun dan pelepah baru. Umbut ini merupakan jaringan muda yang kaya akan kandungan nutrisi, sehingga memiliki potensi untuk diolah menjadi bahan pangan atau produk lainnya. Selain cacah pohon hasil replanting, umbut sawit dapat diperoleh dari VOPS atau Volunteering Oil Palm Seeding yang tumbuh liar dari biji sawit, di mana pohon sawit muda yang mengganggu biasanya sengaja dihambat pertumbuhannya dengan herbisida. Adapun kandungan dari umbut sawit yaitu pati, protein, mineral, lemak, dan serat. Proses pembuatan edible cutlery diawali dengan pembuatan tepung umbut sawit. Umbut yang sudah dikeringkan lalu dihaluskan dan difilter agar komponen yang berukuran besar dapat dipisahkan. Beberapa bahan campuran lain seperti tepung maizena, tepung beras, air sebagai pelarut, dan minyak sebagai pengemulsi, serta beberapa campuran lainnya sebagai pewarna sekaligus pemberi rasa alami. Pembuatan edible cutlery diawali dengan membuat adonan tepung maizena dan air dengan perbandingan 1:1. Keduanya dipanaskan dengan api kecil dan diaduk sampai kalis. Selanjutnya yakni menambahkan tepung umbut sawit, tepung beras, dan 2 sendok minyak goreng. Setelah semua tercampur rata, maka adonan dapat dibentuk atau dicetak sesuai dengan cutlery yang akan dibuat. Cetakan dipanaskan dalam oven selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Pembuatan edible cutlery menggunakan 3 variasi perbandingan tepung maizena, tepung beras, dan juga umbut sawit. Untuk memastikan kualitas edible cutlery yang diproduksi, maka dilakukan beberapa uji untuk mengetahui komposisi yang pas digunakan dalam pembuatan wadah. Uji yang pertama yaitu uji ketahanan. Semua sampel dimasukkan ke dalam air dengan suhu normal dan suhu tinggi. Setelah 5 menit perendaman, ternyata sendok dengan variasi 1 lebih tahan lama dibandingkan dengan variasi 2 dan variasi 3. Selain sifat porositas yang dimiliki, serat pada umbut juga dapat membentuk gel ketika berinteraksi dengan air, sehingga memungkinkan tertahannya air lebih lama. Pemilihan tepung beras dan maizena sebagai campuran tentu selain nutrisi kandungannya, juga dikarenakan kemampuan penyerapan dan pengikatan airnya. Ini adalah edible dari sawit. Dari teksturnya itu lumayan keras. Ini karena mungkin dibuat dengan tangan atau handmade. Terus warnanya itu karena kami pakai pewarna alami dari kunyit, dari buah naga, akhirnya berwarna seperti ini. Terus ini warnanya sebenarnya pakai pewarna pandan, tapi karena mungkin bahan daun pandannya kurang,
jadi warna hijaunya nggak terlalu kelihatan. Terus dari baunya ini tidak berbau sama sekali, sama seperti bahan makanan yang sudah diolah. Cukup friendly untuk bisa dikonsumsi. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari mini riset ini, yang pertama, edible cutlery dari campuran umbut sawit dapat digunakan sebagai alternatif menuju zero waste. Yang kedua, komposisi variasi paling baik berada pada perbandingan variasi 1, yaitu tepung maizena dibanding beras dibanding umbut, yakni 1:1:2. Ketiga, tekstur yang sedikit keras disebabkan oleh ketebalan pencetakan cutlery. Demikian paparan mini riset kami. Semoga hasilnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Sampai jumpa dan terima kasih.